Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Di antara nikmat Allah yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmatul iman wa nikmatul Islam. Maka dengan kedua nikmat inilah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang akan mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan dunia menjadi ibadur rahman dan kebahagiaan akhirat yaitu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya dan para sahabatnya dan siapapun yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih di dalam bahasan masalah sihir, dan sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang khilaf perbedaan kaum Mu'tazilah dan Ahlus Sunnah di dalam menyikapi masalah sihir. Maka kesimpulannya al-khulasah, maka yang benar sihir adalah memiliki hakikat, dan juga sihir ada yang sifatnya sekedar tipuan, khayalan, Jadi tidak dipungkiri, bahwasanya sihir itu ada yang sifatnya khayalan dan ada yang sifatnya hakikat. Oleh karena itu secara ijmal, secara global, ada ulama yang mengatakan sihir terbagi menjadi tiga, yaitu sihir hakikat, sihir hakikat yang Allah turunkan di dalam surat An-Nas misalnya, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan buhul-buhul yang ditiupkan oleh wanita-wanita sihir. Dan yang di dalam surat Al-Baqarah ayat 102 akan kita bahas nanti. Ini sihir hakikat. Ada sihir yang takhyil, artinya hanya sekedar permainan mata, hanya sekedar tipu daya, hanya sekedar tipu daya, yang itu tidak merubah hakikat. Artinya hanya sekedar merubah pandangan manusia, tidak sampai menjadikan manusia sakit, tidak sampai menjadikan manusia itu mati atau sebagainya. Ada sihir, dan dua sihir ini hakikat dan yang takhyil ini haram, sepakat ulama. Ada satu sihir yang mubah, boleh, yaitu yang disebut dengan sihrul bayan. Sihrul al-bayan disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Ibn Umar, innal bayan la sihrah. Bayannya artinya sebuah penjelasan, narasi. Jadi kenapa dikatakan sesungguhnya penjelasan itu termasuk dari sihir. Maksudnya ketika ada orang yang memiliki ilmu sastra misalnya. Ilmu sastra, dia memiliki balaghah, dia memiliki kefasihan yang luar biasa di dalam masalah berbicara, itu bisa menjadikan manusia tersihir. Nah, ini mubah. Artinya kalau mubah tergantung fungsinya. Kalau seorang yang memiliki ilmu sastra, dia bisa
menata bahasa dan menjadikan narasi itu narasi yang indah gitu. Kata-kata yang indah misalnya. Ya. Ini boleh, tergantung fungsinya. Kalau fungsinya untuk al-haq, ini boleh, bahkan disyariatkan. Tapi kalau fungsinya untuk kebatilan, ini enggak boleh. Ini ada sihrul al-bayan yang dinamakan dengan sihrul bayan. Tapi kalau sihir hakikat yang ada di dalam surat An-Nas tadi, ya, melalui dengan perantara syaitan, ya. Kalau sihir hakikat itu pasti dengan perantara syaitan, ya. Kalau takhyil itu tidak dengan perantara syaitan. Nanti akan kita jelaskan keterangan para ulama. Tapi ini singkat khilaf, ya, khulasah kesimpulan dari khilaf para ulama, ya, menjelaskan tentang apakah sihir hanya secara memang hakikat atau sekedar takhyil, ya. Maka sekalian bantahan untuk kaum Mu'tazilah, yang mana kaum Mu'tazilah benar-benar mengingkari sihir secara hakikat, ya. Tidak ada sihir secara hakikat, semua itu hanya takhyil, hanya tipu daya saja. Baik. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian di sini, ya, Asy-Syaikh rahimahullahu taala masuk ke dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 102. Wa man arada al-kalam anis sihr, ya, wal hukmi min aqdam falyanzur fi tafsiri qaulihi ta'ala, yaitu kita akan membahas tentang surat Al-Baqarah ayat 102. Maka surat ini, ayat ini terkenal dengan ayat sihir, ya, termasuk ayat yang digunakan untuk meruqyah, ya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, ya. Yaitu orang-orang Yahudi. Ini ayat ini, ya, keterangan lanjut dari ayat nomor 101. Jadi di dalam ayat 101 Allah menerangkan tentang kebiasaan orang-orang Yahudi, Bani Israel. Mereka, ya, disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 101, ya, orang-orang Yahudi ini, ya, mereka, ya, menolak agama, ya, walamma ja'ahum kitabun min indillah, ya, setiap kali datang kitab dari sisi Allah, ya, kata Allah Subhanahu wa taala membongkar tentang sikap mereka, nabada fariqum minal ladzina utul kitab. Jadi ahlul kitab ini senantiasa menolak, ya, kitab yang memang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nabada fariqum minal ladzina utul kitab wara'a dhuhurihim, ditinggal, masa bodoh, enggak peduli mereka. Dia menolak, menentang ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan Nabi Isa juga demikian. Ya, itu kebiasaan mereka. Ya, Allah sebutkan juga di dalam surat Al-Baqarah, wa idza qila lahum aminu bima anzalallah. Kalau mereka dikatakan kepada mereka berimanlah kepada apa yang Allah turunkan, maka mereka mengatakan apa? Qalu nu'minu bima unzila alaina. Kami hanya beriman kepada kitab yang diturunkan kepada kami. Wa yakfuruna bima wara'ahu. Dan kami tidak mau beriman kepada selain kitab yang tidak diturunkan kepada kami. Allah mengatakan wa huwa musaddiqal lima ma'hum. Sedangkan kitab yang Allah turunkan baik Injil dan Quran itu membenarkan kitab Taurat. Ya, semuanya Al-Taurat, Injil itu membenarkan satu dengan yang lain. Bahkan Al-Quran membenarkan Taurat dan Injil. Ya. Ini kebiasaan mereka. Sampai Allah lanjutkan di dalam 101 tadi, nabada fariqum minal ladzina utul kitab wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Seakan-akan mereka enggak tahu, masa bodoh. Ya, fanatik kepada kitab yang mereka turunkan, tapi mereka tidak ikuti kitab tadi. Mereka fanatik kepada Taurat, kepada bangsanya sendiri, tapi dia tidak mengikuti kitab Taurat secara hakikat. Ya, minal ladzina hadu yuharrifunal kalima an mawadihi. Orang-orang Yahudi suka merubah hukum. Ya, kitabnya dirubah. Ya, selalu mentahrif, merubah-rubah hukum yang ada di kitab mereka. Ya, dan itu terus sampai Taurat. Ya. Adapun Quran memang Allah janjikan, ya, untuk dijaga dari tahrif, dari perubahan. Tapi Taurat dan Injil tidak diberikan jaminan. Oleh karena itu mereka selalu merubah dengan sesuai hawa nafsu mereka. Ya, mereka suka merubah kitab Taurat dan Injil sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kemudian Allah melanjutkan di dalam kelanjutan 100 ayat 102 menjelaskan tentang
kerusakan orang-orang Yahudi, wattaba'u ma tatlus syayatin ala mulki Sulaiman. Orang-orang Yahudi ini mengikuti apa yang dibaca para syaitan di dalam masa kerajaan Nabi Sulaiman. Ya. Nabi Sulaiman ibnu Dawud adalah nabi yang dia memiliki dua kenikmatan yang tidak dimiliki oleh nabi yang lain, yaitu nikmatun nubuwah, dia mendapatkan nikmat kenabian, dan dia memiliki kerajaan berkuasa yang tidak pernah dimiliki oleh para nabi yang lain. Ya. Dia bisa mengatur angin. Nabi Sulaiman ini bisa mengatur angin, bisa berkomunikasi dengan burung, menguasai jin. Ya. Maka pasukan prajurit Nabi Sulaiman dari bangsa jin dan manusia. Ya, dan itu adalah doa Nabi Sulaiman. Ya. Untuk diberikan ke kerajaan yang tidak pernah dimiliki oleh yang lain dan tidak akan pernah terjadi. Ya. Menjadi nabi dan masih diberikan kekuasaan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa berkuasa kepada jin, mengatur jin, ya, mengatur angin, bisa berbicara kepada hewan. Taib. Orang-orang Yahudi pada masa Sulaiman, ya, mereka membaca apa? Yaitu tatlus syayatin, yang dibaca syaitan pada Raja Sulaiman. Ini berkaitan dengan kitab sihir. Jadi singkat cerita, ya, sihirnya sudah ada sejak zaman Nabi Musa, ya. Dan itu terus berkembang sampai zaman Nabi Sulaiman, ya. Pada waktu itu, ya, manusia ini disebutkan di dalam beberapa riwayat. Jadi pada masa Nabi Sulaiman itu manusia tersibukkan dengan kitab-kitab sihir. Ya, manusia tersibukkan dengan kitab-kitab sihir, bahkan sampai muncul perkataan yang sudah menjadi, ya, omongan bahasan manusia, ya, bahasanya asyaiton mengetahui ilmu gaib. Ya. Saking sibuknya dengan ilmu sihir, ya, manusia ini sudah banyak mengatakan syaiton ini tahu tentang ilmu gaib. Ya. Maka ketika Nabi Sulaiman tahu tentang hal itu, maka disebutkan di dalam satu riwayat wa jama'atil kal kutub. Semua kitab-kitab sihir diambil, disita. Semua kitab-kitab sihir oleh Nabi Sulaiman disita. Ya, dan Nabi Sulaiman bersumpah kalau sampai setelah kitab sihir disita tadi, kalau sampai ada orang yang berani mengatakan ada selain Allah yang mengetahui ilmu gaib, maka Nabi Sulaiman akan penggal kepalanya. Ya. Maka Nabi Sulaiman akan penggal kepalanya. Maka disita dan disembunyikan di tahta kursi, di bawah singgasananya. Disembunyikan di bawah singgasananya. Taib. Setelah itu dia bersumpah untuk memenggal kepala orang-orang yang berani mengatakan ada selain Allah yang mengetahui ilmu gaib. Taib. Setelah meninggalnya Nabi Sulaiman, ya, dan dikatakan wa dhahabal ulama alladzi kanu ya'rifuna amra Sulaiman, dan telah hilang para ulama yang tahu tentang perkara Sulaiman. Kenapa Nabi Sulaiman menyembunyikan kitab tadi, menyita kitab tadi, kitab sihir tadi, ya, dalam rangka maslahat yang sangat besar. Ya. Ketika mereka meninggal, maka turunlah syaitan menjelma menjadi manusia. Ya, turunlah syaitan menjelma jadi manusia, mengkhabarkan kepada Bani Israel bahwasannya, ya, mereka mengatakan adullukum ala kanzin la ta'kulunahu abadan. Kalian aku beritahu kepada suatu gudang yang mana gudang tersebut isinya tidak pernah habis. Tidak pernah habis. Tidak kalian makan. Ya. Maka syaitan membisikkan kepada tadi salah satu dari kaum Bani Israel, ya, tentang rahasia Nabi Sulaiman menyembunyikan kitab-kitab sihir di bawah singgasananya. Ya, akhirnya terbongkarlah. Ya, diambillah kitab sihir tersebut. Setelah itu apa? Disebarkan isu bahwa Nabi Sulaiman adalah sahir. Ya. Jadi dengan sebab itu orang-orang Bani Israel mengatakan Nabi Sulaiman ternyata bukan nabi, ternyata tukang sihir. Ya, setelah mereka menemukan kitab-kitab yang Nabi Sulaiman sita, karena saking sibuknya manusia
tentang ilmu sihir. Ya, sampai mengatakan Allah tahu tentang selain Allah, syaitan mengetahui ilmu gaib. Ya. Akhirnya Yahudi, orang-orang Yahudi mengisukan, dan itu sampai terjadi pada zaman Nabi Muhammad. Jadi ayat ini turun untuk meluruskan sejarah. Ya, di kalangan orang Yahudi mereka yakin kalau Nabi Sulaiman ini bukan nabi, tukang sihir. Dengan kitab-kitab yang Nabi Sulaiman cita itu mereka ya dibisikkan oleh syaitan dengan ini, dengan kitab-kitab yang kalian temukan ini, Nabi Sulaiman bisa menguasai, ya, bisa mengatur angin, bisa berbicara kepada burung, bisa berkuasa kepada jin. Ya, padahal itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tersebarlah isu di kalangan Bani Israel bahwa Nabi Sulaiman adalah sahir, tukang sihir. Maka ayat ini turun untuk meluruskan sejarah, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Ya, maka orang-orang Yahudi itu mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan, yaitu dari kitab-kitab sihir pada masa Sulaiman. Kemudian Allah mengatakan wa ma kafara Sulaiman. Ya, dan Nabi Sulaiman itu tidak kufur. Ya. Nabi Sulaiman tidak kufur, tidak kafir. Walakinna syayatina kafaru. Ya. Akan tapi yang kufur itu syaitan. Ya. Yu'allimuna an-nasa sihra. Ya. Karena mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Ya. Jadi ini pembelaan kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bukan tukang sihir dan dia sebagai nabi, dan yang kafir itu syaitan karena mengajarkan sihir kepada manusia. Wa ma unzila 'alal malakain bi Babila Harut wa Marut. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat, ya, di dalam kota Babilonia, Harut wa Marut. Ya. Malaikat di sini ada khilaf di kalangan para ulama, ada beberapa versi. Kita ambil yang kuat saja. Ya. Ada ulama yang mengatakan secara zahir malaikat, dua malaikat. Ya, dua malaikat. Ada yang mengatakan malaikat di sini maksudnya adalah dua orang soleh. Saking solehnya disebut dengan malaikat. Ya. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat, dan insyaallah yang lebih kuat yang secara zahir, secara lahiriah. Ya, maka apa yang diturunkan kepada dua malaikat di kota Babil, Harut wa Marut, ya, wa ma yu'allimani min ahadin. Ya. Dan tidaklah masing-masing dari malaikat tadi mengajarkan kepada seseorang sampai dia mengatakan innama nahnu fitnah. Ya. Jadi dua malaikat ini diutus kepada Allah untuk mengajarkan ilmu sihir, tapi sebelum diajarkan malaikat mengatakan apa? Kami ini fitnah. Artinya jangan belajar, gitu loh. Ini itu hanya sebagai fitnah, ujian untuk kalian. Fala takfur. Ya, ini kembali ke hati kalau sudah gini. Jadi gampangnya orang dikasih tahu itu khomer. Khomer itu gini. Ya. Nah, ternyata dia masih melakukan, berarti yang salah hatinya dia. Berarti hatinya memang hati yang hati yang buruk. Ya, karena badan ini dia akan mengikuti hati. Makanya hati itu disebutkan oleh para ulama ada 3. Ada nafsun ammaratun bisu. Hati yang senantiasa dipenuhi dengan keburukan. Kalau sudah hatinya penuh dengan keburukan, maka badannya akan mengikuti hati tadi. Ya. Nah, ini sudah pasti. Makanya di dalam hadis inna fil jasadi mudghah. Ya, di dalam jasad ini ada gumpalan darah. Kalau gumpalan darah itu solahal jasadu kulluh. Kalau itu baik, bersih, maka semua jasad akan baik. Artinya badan kita akan mengikuti tadi. Tapi wa idza fasadat, kalau rusak, fasadal jasadu kulluh. Jasad kita juga akan rusak. Ya. Ada juga nafsun yang lawamah kata para ulama. Nafsun lawamah ini nafsun yang dia tidak konsisten. Kalau nafsun yang ammaratun bisu ini sudah konsisten dia. Ya, dia menjadi orang yang banyak melakukan kemaksiatan. Ada nafsun yang dia lawamah, pertengahan. Kadang maksiat, tidak konsisten. Hati yang bimbang. Ya. Ada nafsun yang mutmain bil iman. Ya. Kalau nafsun yang mutmain bil iman, keburukan itu bukan malah dilakukan, malah dihindari, meskipun dia tahu kalau itu hal buruk. Ya, makanya para malaikat ini mengatakan innama nahnu fitnah. Ditunjukkan ini sihir, begini. Tapi jangan dilakukan karena ini sebagai fitnah saja, ujian bagi kalian.
Ya, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Maka manusia belajar dari mengetahui dari siapa? Dua malaikat tadi sesuatu yang bisa memisahkan antara suami dan istri. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Tapi ketahuilah sihir tadi itu tidak berbahaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu cara mengobati sihir ya kita dengan kembali kepada Allah. Banyak berdoa, rajin ibadah, ya. Bukan dengan sihir lagi gitu loh. Karena banyak orang yang mengobati sihir dengan sihir. Ya, jadi syaitan ketemu syaitan. Ya, maka ingat di dalam ayat wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idznillah. Sihir yang dilakukan oleh manusia itu tidak akan berbahaya kecuali dengan izin Allah. Berarti kita harus kembali kepada siapa? Allah. Berlindung kepada Allah. Banyak membaca zikir. Ya, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena sihir itu ada, bukan sesuatu yang tidak ada. Ya, bahkan ulama sepakat yang mengingkari adanya sihir bisa kufur ya. Ya, karena memang Al-Quran menjelaskan tentang sihir. Nah, ini menjadi ketenangan bagi kita. Kenapa? Meskipun ada sihir, kita harus yakin sihir itu tidak akan berbahaya kecuali dengan izin Allah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka mempelajari sesuatu yang berbahaya bagi mereka dan tidak bermanfaat bagi mereka. Ya, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan mereka tahu apa yang mereka pelajari dari sihir tadi. Itu malahu fil akhirati min khalaq. Dia tidak memiliki bagian di akhirat. Ya. Artinya menjadi penduduk neraka, kekal di neraka. Wala bi'sa ma syaru bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Ini ayat tentang sihir. Tapi ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Ya. Yang pertama adalah kata para ulama annal yahud akhadhu sihra anis syayatin. Ya, jadi kita bisa mengambil faedah dari ayat ini bahwa sihir itu orang Yahudi mempelajari dari syaitan, bukan dari Nabi Sulaiman. Justru Nabi Sulaiman yang memerangi sihir. Ya, karena kita paham semua agama Nabi dan Rasul itu Islam di dalam konteks apa? Tauhid. Di dalam konteks tauhid tidak ada yang berbeda. Semua Nabi dan Rasul menyeru kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sihir adalah hal yang menafikan tauhid. Ya, makanya disita. Ya. Perkara gaib kan sudah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya. Ya, tidak ada orang yang mengetahui ilmu gaib, tidak ada yang mengetahui ilmu gaib secara mutlak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian yang kedua, faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini bahwasanya sihir min a'mali syayatin. Nah, sihir itu dari perbuatan syaitan. Ya, jadi yang melakukan sihir adalah waliyu syaitan. Ya, wali-wali para syaitan. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, kita bisa ambil bahwasanya syayatin sejak masa Sulaiman mereka sudah melakukan sihir. Ya, artinya sihir ini enggak ada cuman pada zaman kita, dari zaman dahulu sudah ada. Sejak dari Nabi Musa dan berlanjut sampai Nabi Sulaiman, bahkan berkembang. Ya, berkembang sihir itu. Ya. Kemudian yang keempat, ya, faedah yang bisa kita ambil, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan. Ya, terkadang Allah memudahkan sebab-sebab kemaksiatan sebagai fitnatan linnas, sebagai ujian bagi manusia. Ya, sebagai ujian bagi manusia. Artinya menguji hati manusia tadi. Ya. Mungkin tadi Anda sebutkan pembagian ulama tentang hati tadi. Ya. Maka hati kita juga diuji oleh Allah dengan dimudahkan hal-hal keburukan. Ya, makanya perkara hati perkara yang sangat sulit. Ya, perkara yang harus kita perhatikan. Lebih
porsinya harus lebih banyak daripada jasad kita. Hati kita harus lebih banyak porsinya untuk kita perhatikan daripada jasad kita. Harus sering kita sucikan, kita bersihkan dari noda-noda dosa, noda dengki, segala hal dosa harus kita bersihkan dari hati kita. Karena tadi badan kita akan mengikuti hati kita. Ketika hati kita baik, insya Allah badan kita, amal kita menjadi amal yang baik. Sebaliknya, ketika hati buruk, maka amal seseorang akan menjadi buruk. Kemudian faedah yang lain, ya, bahwasanya sihir itu dari ayat ini memiliki pengaruh yang hakiki. Sihir dari ayat ini memiliki pengaruh yang hakikat. Apa pengaruh hakikatnya? Disebutkan di ayat ini, yufarriquna bainal mar'i wa zawjih. Rusaknya rumah tangga. Rusaknya rumah tangga itu khayalan atau hakikat? Hakikat, bukan khayalan. Ya. Makanya tadi kaum Mu'tazilah salah menganggap sihir itu hanya sekedar tipu muslihat saja gitu loh. Tidak sampai hakikat. Ya, maka Ahlussunnah bertengahan. Mereka mengatakan sihir ada yang hakikat, diambil dari firman Allah, yufarriquna bainal mar'i wa zawji, dan juga diambil dari surat An-Nas. Ya. Ketika Allah memerintahkan kita untuk berlindung kepada Allah, maka ulama mengatakan disimpulkan dari dua surat ini, surat Al-Baqarah 102 dan surat An-Nas tadi, maka sihir memiliki hakikat. Karena Allah menyadarkan di sini pecahnya hubungan rumah tangga karena sebab sihir. Ya. Jadi ini di antara faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Tabikhoni fidin a'azanillahu wa iyyakum. Kemudian Asy-Syaikh melanjutkan, ya tadi singkat cerita ya, sudah kita sebutkan bahwasanya Nabi Sulaiman menyita kitab-kitab sihir, kemudian dikuburkan di atas di bawah singgasananya, dan tidak ada malaikat yang mendengar. Di sini ada tambahan, tidak ada malaikat yang mendekat kepada singgasana tersebut terbakar. Makanya kenapa malaikat tadi turun dengan turun dengan merubah jasad manusia dan membisikkan kepada Bani Israel, membisikkan kepada manusia untuk membongkar apa yang ada di bawah singgasana Sulaiman. Kenapa? Karena disebutkan dalam riwayat lain, syaitan tidak bisa mendekat ke singgasana Sulaiman. Ketika mendekat, syaitan terbakar. Ya, makanya dia membisikkan kepada manusia untuk mengambil tadi kitab-kitab yang disita oleh Nabi Sulaiman dan dikubur di bawah singgasananya. Tapi ada juga yang mengatakan malaikat membisikkan kepada dua malaikat tadi yang disebut malakain. Yang berpendapat malakain ini dua orang soleh. Yang berpendapat malaikat ini dua orang soleh, saking solehnya disebut dengan dua malaikat, diistilahkan dengan dua malaikat. Syaitan turun, ya. Syaitan turun membisikkan kepada kedua orang soleh tadi, ya, tentang apa yang ada di singgasana Nabi Sulaiman. Dan yang lebih rajih insyaallah secara zahir bahwasanya malaikat adalah dua malaikat secara hakikat. Allah turunkan ke bumi untuk mengajarkan sihir dalam rangka apa? Fitnatan, ujian untuk manusia. Kemudian ya, kita akan berbicara selanjutnya mengenai hukum sihri was sahir. Ya, hukum sihir itu dan tukang sihir. Ya, hukum sihir dan tukang sihir. Disebutkan di sini inna minal ulama, ya, jadi ada khilaf di kalangan para ulama tentang hukum sihir dan tukang sihir. Ya. Tapi poin kesepakatan yang harus kita pahami, poin yang disepakati oleh para ulama yang harus kita pahami, bahwasanya sihir adalah perkara yang diharamkan oleh syariat. Ya. Itu tidak ada khilaf. Tentang haramnya sihir tidak ada khilaf. Ya, tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Cuman khilafnya itu hukum, apakah dia bisa murtad atau dia masih muslim. Ya, jadi minimal dia menjadi pelaku dosa besar atau maksimalnya dia keluar dari Islam. Ini khilafnya. Ya. Maka di sini dikatakan
pendapat pertama dari kalangan para ulama, inna minal ulama man qala bi anna sihra kufrun. Ada ulama yang berpendapat kalau sihir itu kufur, sesuatu yang menjadikan orang murtad dari agama. Ya, mutlak, tidak ada perincian. Ya, dan insyaallah yang lebih kuat yang pendapat kedua nanti akan kita sebutkan. Nah, dalil-dalil tentang hal ini di dalam surat tadi 102 Al-Baqarah 102 ya. Dikatakan wa ma kafara Sulaiman ya. Haitsu barra Allahu nabiyahu minas sihr. Ya. Jadi kata-kata wa ma kafara Sulaiman disebutkan di sini Allah ya mensucikan ya, melepaskan Nabi Sulaiman dari perkara sihir dan mengatakan apa? Wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak kufur. Dengan kata-kata tadi fadalla ala anna sihra kufrun. Maka sihir itu adalah hal kekufuran. Ya, artinya orang kafir sudah kalau sudah ya mempelajari ilmu sihir. Ya. Dan juga pelakunya tukang sihir. Ya. Taib walakin kemudian di ayat ini dikatakan walakin nasyayatin kafaru. Disebutkan syaitan itulah orang-orang yang kafir, golongan yang kafir. Kenapa kafirnya? Yu'allimuna an-nasa sihra. Karena mengajarkan sihir kepada manusia. Fa'ath batal kufra lisyayatin. Allah menetapkan kekufuran untuk syaitan. Wa qarana dzalik bi ta'limihi sihr linnas. Kenapa dikatakan disifati dengan kufur oleh Allah? Karena mereka yang mengajarkan sihir kepada manusia. Fadalla ala anna sihra kufrun. Maka kesimpulannya sihir itu hal kekufuran. Ya, tapi ini pendapat pertama ya, bahwasanya sihir mutlak adalah hal yang menjadikan orang itu murtad dari agama. Jadi hukumnya kufur, pelakunya kafir. Ya. Pendapat kedua, ya, insya Allah ini yang lebih rajih. Ya. Pendapat kedua disebutkan di sini, ya, ada ulama yang memerinci. Ya, ada ulama yang memerinci. Jadi kalau kita baca referensi para ulama itu membagi sihir ada dua. Ya, membagi sihir ada dua. Secara praktekum ya, secara prakteknya. Kalau tadi kan sihir terbagi menjadi tiga secara global. Ya, secara global dari sihir itu sendiri. Tapi secara praktekumnya itu para ulama membagi menjadi dua. Ada sihir yang hakikat. Ya, sihir yang hakikat itu yang ada di dalam surat Al-Baqarah 102 dan ada yang di surat An-Nas. Sihir yang hakikat ini kata para ulama pasti hubungannya dengan jin dan syaitan. Ya. Mereka pasti meminta bantuan jin dan syaitan. Maka yang hakikat ini kafir. Ya, hukumnya sihirnya kufur dan pelakunya kafir. Kenapa? Karena jelas menggunakan bantuan syaitan. Dan para ulama sepakat ketika orang sudah bermuamalah dengan syaitan, maka syaitan tuh nggak mungkin meminta dengan cuma-cuma. Pasti ada balasan. Ya. Ada sesuatu yang orang berikan kepada syaitan tadi, yaitu suatu kesyirikan kata para ulama. Ini sihir hakikat. Ya. Adapun sihir yang sifatnya takhyil, ini sihir yang kedua. Jadi yang pertama sihir hakikat, yang kedua sihir takhyil. Nah, takhyil ini yaitu melalui tipu daya. Ya, juga disebutkan juga sihir yang berkaitan dengan al-adawiyah wal aqaqir. Sihir yang menggunakan obat-obatan. Ya. Menggunakan jamu-jamu. Nah, di sini juga disebutkan ya. Di sini juga disebutkan ya, taib. Ana baca dari salah satu cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau mengatakan, "Bayyana al-Qur'an bi anna sihra kufrun." Al-Qur'an menjelaskan sihir itu kufrun. Wal qaul bi annahu laisa kufran bi anna man lam yahkum bi annahu kufrun dhanna anna sihr ya'ti biduni syirk. Ya. Wa laisa kadzalik bal ya'ti sihr alladhi min qibali syaitin illa bisyirki wa ibadati syayatin.
Nah, di sini dia menerangkan syirik, ya, sihir yang datang dari syaitan itu pasti syirik. Ya, pasti sih syirik karena berkaitan dengan beribadah kepada syaitan. Ya, jadi kalau sudah berkaitan dengan syaitan dan jin itu pasti berkaitannya dengan kesyirikan. Kemudian wa ammas sihr al-adawiyah wat tadkhin. Ya, sihir yang berkaitan dengan obat-obatan, berkaitan dengan ya atau ya, kalau kita bahasa Indonesia kan dengan jamu-jamu istilahnya. Ya. Ini wallahu alam ya, cara prakteknya bagaimana kurang tahu. Cuman memang para ulama membagi demikian. Ya, ada sihir yang murni menggunakan bantuan syaitan. Ya, jadi dia enggak menggunakan obat-obatan. Ada sihir yang dia menggunakan obat-obatan. Sihir yang menggunakan obat-obatan ini dia tidak ada kaitannya dengan syaitan. Ya. Ini yang disebut dengan takhyil tadi. Ya, dia akan hanya sekedar tipu muslihat istilahnya. Ya. Hanya ya tidak sampai menjadikan orang itu mati, sakit. Yang kedua ini itu tidak sampai derajat kufur. Tapi dia termasuk dari ahli maksiat. Ya, termasuk dari ahli maksiat. Tapi di sini ana bawakan disebutkan perkataan Imam Nawawi tentang dua jenis sihir tadi. Qala Nawawi amalu sihir haram. Ya. Amal tukang sihir itu haram. Ya. Sihir dengan bentuk apapun, baik secara hakikat atau menggunakan tadi. Kalau secara hakikat pasti berkomunikasi dengan jin. Ya. Atau menggunakan obat-obatan haramun wa huwa minal kabair bil ijma'. Haram dan dia termasuk dosa besar secara kesepakatan para ulama, tidak ada khilaf. Ya. Waqad yakunu kufran waqad la yakunu kufran bal maksiyatun kabirah. Nah, jadi syirik itu dikatakan oleh Imam Nawawi, syirik itu ada yang kufur, ya pelakunya kafir, ada yang pelakunya tidak kafir. Tapi apa? Tapi maksiat dan itu termasuk dari dosa besar. Fa in kana fihi qaulun aw fi'lun yaqtadil kufr kafara wa illa fala. Kalau memang ada perkataan atau perbuatan yang mengharuskan seseorang tadi kafir, ya, maka dia kafir. Kalau tidak, maka tidak kafir. Nah, jadi di dalam hukum kafir ini juga enggak sembarangan. Ya, enggak sembarangan para ulama. Ya, ada caranya, ada aturannya. Azam.
Baik, kita lanjutkan. Kemudian ya, di antara para ulama ya, tadi sudah kita sebutkan, pertama ya, para ulama mengatakan hukum sihir dan pelaku sihir mutlak kufur ya, diambil dari ayat suci Al-Qur'an di dalam surat Al-Baqarah ayat 102 tadi, dan juga didukung dengan hadis yang sahih ya, yaitu man ataka hinan aw sahiran fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Ya, barang siapa yang mendatangi tukang dukun atau tukang sihir dan dia membenarkan apa yang dikatakan oleh tukang sihir tadi, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kufur ya, terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini ada sanad yang dengan sanad yang sahih ya. Baik. Adapun ya, pendapat yang kedua tadi yang kita sampaikan, ada perbedaan di kalangan para ulama ya, tentang hukum sihir dan tukang sihir sesuai dengan pembagian sihir tadi ya, sesuai dengan pembagian sihir ya. Maka yang sihir yang itu kufrun ya, dan itu ijma adalah yang berkaitan dengan syaitan ya. Makanya ada 3 poin yang menjadi ijma para ulama ya. Yang pertama ya, bahwasanya ketika seseorang ya meyakini sihir itu boleh, nah ini sudah ijma ulama, ini orang murtad ya. Ketika ada orang meyakini sihir itu boleh ya, maka ini ulama tidak ada khilaf, orang ini murtad. Ini poin kesepakatan yang disepakati oleh para ulama ya. Poin yang kedua ya tadi, orang mengatakan atau berbuat yang memang perbuatan dan perkataan itu kekufuran, ini sepakat, ini adalah kafir. Contohnya misalnya ya, seorang dukun mengatakan saya tahu ilmu gaib, ini enggak ada khilaf, sudah kufur, sudah murtad dia ya, murtad dari agama ya. Jadi yang pertama tadi yang menjadi kesepakatan para ulama, membolehkan sihir itu kufrun, kafir ya. Ya, karena ulama sepakat apa? Tentang pengharaman perbuatan sihir dari segala bentuk. Dari segala bentuk. Ya, termasuk dosa besar. Ya. Poin kedua tadi, ya, ketika memang perkataan atau perbuatan yang mengandung kekufuran tadi. Yang ketiga, ayyasta'ina bil jin fi ma'rifati ma la yaqdiru alaihi fi ma'rifati illallah. Ya, dia memiliki, yaitu bermuamalah dengan jin. Kalau sudah sihirnya berkaitan dengan jin, ini sudah kufur. Di dalam 3 hal ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Yang ketiga, ketika sihir tadi berkaitan dengan syaitan melalui bantuan para jin dan syaitan. Iya. Gimana? Iya, manusia tidak boleh bersahabat dengan jin, karena memang kodrat kita Allah ciptakan di alam yang berbeda. Dan itu jelas di dalam surat Al-Jin. Ya, di dalam surat Al-Jin jelas Allah melarang kita berhubungan dengan jin, karena masing-masing Allah ciptakan untuk apa? Untuk ibadah. Ya, untuk ibadah. Ya, maka tidak boleh manusia berhubungan dengan jin. Ya, dan syaitan ini ya, memang mereka adalah dahulu mereka ini suka mencuri berita. Jadi dahulu langit ini tidak ada bintang-bintang. Nah, syaitan bersusun-susun untuk mencuri berita dari langit. Makanya dalam Al-Quran dikatakan syaitan ini memiliki maqaidas sam'i, ada pos-pos untuk mencuri berita. Karena ketika Allah memutuskan suatu perkara,
maka semua ahlu sama itu tahu. Malaikat Jibril akan menyampaikan ke malaikat yang ada di langit ke-7, terus ke-6, ke-5, ke-6 sampai ke malaikat yang ada di langit dunia. Nah, maka syaitan menyusun, dia mencuri berita dari langit. Memiliki pos-pos mereka. Ya, makanya salah satu fungsi bintang di dalam Al-Qur'an yang disebutkan wa ja'alnahu rujuman lisyayatin. Nah, fungsi bintang tadi untuk melempar syaitan. Jadi kalau ada bintang jatuh itu syaitan lagi bersusun-susun untuk menyuri kabar dari langit. Awalnya dahulu syaitan itu jujur kepada jin, kepada dukun tadi, jujur menyampaikan berita secara otentik. Tapi itu sebagai tipuan. Ketika para manusia dari dukun dan jin sudah percaya kepada mereka, dukun dan tukang sihir sudah percaya dengan mereka, maka mereka tambahi satu kabar dengan 1000 kedustaan. Banyak kedustaan yang mereka tambahi di dalam ketika mereka mencuri kabar dari langit tadi. Ya, makanya kalau ada bintang jatuh itu keyakinan yang benar adalah itu lagi melempar syaitan. Karena mereka bersusun-susun untuk mencuri berita disampaikan kepada tukang sihir dan dukun tadi. Ya. Jadi tidak boleh manusia bermuamalah dengan jin. Ya, karena memang masing-masing diciptakan dalam kodrat yang sama untuk beribadah kepada Allah. Ya, maka jin yang taat, jin yang muslim, dia tidak akan bermuamalah kepada manusia. Karena tugasnya sama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak Allah ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu 3 hal yang disepakati oleh para ulama. Ketika hal itu dilanggar 3 tadi, maka orang tadi bisa murtad dari agama. Akan tapi kembali ke perincian tadi, ya, yang sihir yang tidak menggunakan bantuan syaitan, menggunakan obat-obatan tadi, wallahu alam caranya bagaimana, ini tidak sampai derajat murtad, tapi sampai ke derajat menjadi pelaku dosa besar. Ya. Disebutkan oleh Imam Nawawi, yang sudah kita sebutkan, haramun minal kabair bil ijma'. Ya, jadi perkara sihir itu haram dan itu termasuk dosa besar secara ijma'. Bahkan ya masyhur di mazhabnya Hanbaliyah, bukan Imam Ahmad ya. Masyhur di kalangan ulama Hanbaliyah yang benar pendapat yang kedua ini. Kalau Imam Ahmad mutlak. Ya, Imam Ahmad mutlak sihir dan pelakunya adalah perkara kekufuran. Baik, itu dan juga di dalam pendapat perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mutlak. Ya. Imam Syafi'i mutlak mengatakan tukang sihir adalah kufur. Ya. Menggunakan dalil-dalil yang sudah kita baca tadi. Jadi khilafnya itu sama-sama kuat sebenarnya. Yang mengatakan sihir mutlak kufur itu juga kuat. Yang mengatakan sihir ya, dibagi menjadi 2 tadi. Ketika menggunakan bantuan syaitan itu kufur, ketika tidak menggunakan bantuan syaitan itu tidak kufur, ini juga kuat. Ya. Tapi poin yang disepakati harus kita pahami tadi. Kalau sudah menggunakan bantuan syaitan tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Dan disebutkan juga ada perkataan Imam Syafi'i. Ya, jadi ada 2 versi perkataan Imam Syafi'i ini. Ada yang mutlak, ada yang tidak mutlak. Sesuai perincian tadi. Karena memang Imam Syafi'i terkenal ada qaulul qadim dan ada qaulul jadid. Pendapat yang lama dan pendapat yang baru. Ada juga perkataan Imam Syafi'i yang disebutkan di sini. Ketika ditanya tentang sihir, itu disebutkan siflana sihruk. Bagaimana sihirnya? Ya. Ada juga perkataan dari Imam Syafi'i, ketika ditanya tentang sihir, Imam Syafi'i tanya balik, bagaimana sihirnya? Ya, fa in wusifa ma yujibul kufur mithla ma'taqada ahlu Babil minataqarrab ilal kawabib sab'a wa annahu taf'alu ma yaltamis minha fahuwa kafir. Ya. Jadi kalau sihir itu memang
ada sifat-sifat yang menjadikan dia itu kafir, ya seperti tadi. Ada orang yang tahu tentang ilmu gaib, dukun ini tahu tentang ilmu gaib misalnya. Ini sudah berarti murtad. Ya. Tapi kalau memang tidak mengandung kekufuran, maka tidak murtad, kecuali sampai derajat membolehkan sihir. Ya. Maka juga disebutkan sihir itu, tentang hukum sihir bisa kufur, bisa fasik, tergantung keadaan orangnya. Ya, dan 3 hal tadi sudah nggak ada khilaf di kalangan para ulama. Adapun terakhir, hukuman tukang sihir disebutkan oleh seorang sahabat yang bernama Jundub al-Khair. Itu disebutkan di dalam hadis, haddus sahir darbatus saif. Haddus sahir darbatus saif. Ini yang sahih enggak sampai marfu. Kalau marfu ini sampai ke Rasul, tapi ini yang benar mauquf kepada para sahabat Jundub tadi. Ya, derajatnya dari sanad hadis mauquf, enggak sampai marfu. Itu bukan sabda Nabi tapi perkataan Jundub al-Khair. Ya. Tapi para ulama menjelaskan darbatu sahir, had besar darbatu sahir, yaitu hukuman sahir dipenggal kepalanya. Artinya gitu, jadi hukuman sahir dipenggal kepalanya, ini ijma' para sahabat. Kenapa? Umar bin Khattab pernah menyuruh sahabat untuk mencari tukang sihir. Untuk apa? Untuk dibunuh. Maka ada 3 tukang sihir yang dibunuh pada zaman Umar bin Khattab. Untuk mencari tukang sihir dibunuh. Itu sebagai balasan, karena tukang sihir ini menyebabkan kerusakan di muka bumi. Ya, tapi ingat ya, itu dilakukan oleh pemimpin. Umar kan pemimpin, berhak dia menyuruh, bukan individual. Ini harus dipahami. Dan juga Jariyah, Hafsah Ummul Mukminin pernah juga mendapati tukang sihir dan dibunuh. Nah, ini tidak ada sahabat yang mengingkari. Tidak ada sahabat yang mengingkari. Ya, tidak ada sahabat yang mengingkari. Semua sahabat tidak ada pengingkaran di dalam perbuatan Umar. Artinya ini ijma' para sahabat, balasan tukang sihir dia dibunuh. Sebagai apa? Kalau dia murtad, maka itu sebagai hukum murtad. Kalau dia tidak murtad, sebagai hukuman di dunia. Ya. Jadi dibunuhnya 2. Kalau dia murtad itu sebagai hukum murtad. Kalau dia tidak murtad itu sebagai balasan di dunia. Had dan fi dunia, seperti orang mencuri dipotong tangan. Itu hukum had namanya. Ya. Itu hukum had. Ya. Dan ini insya Allah yang lebih kuat. Pendapat yang lebih kuat, balasan tukang sihir itu dipenggal, dibunuh. Ya, kalau urusan taubat, urusan dia dengan Allah. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah menerima, alhamdulillah. Tapi hukuman di dunia dia harus dipenggal. Tapi itu ingat, itu tanggung jawab pemimpin, bukan individual. Kalau tidak dilakukan oleh pemimpin, ya sudah. Kita enggak boleh istilahnya mendahului, karena itu tugas mereka. Dan yang akan ditanya mereka, bukan kita. Ya, jadi juga hati-hati. Ya, nggak boleh kita sembarangan secara individual melakukan tindakan-tindakan yang itu menjadi wewenang pemerintah kita. Inilah ahlus sunnah wal jamaah. Ya, sangat berhati-hati di dalam menjalankan hukum, menaruh tempatnya sesuai pada adil. Ya, menaruh sesuatu pada tempatnya. Ya, menaruh sesuatu pada tempatnya. Baik, ada pertanyaan? Fadhil. Ya. Gimana? Iya. Iya. Ya, kalau memang
persetujuan kan kepala desa itu kan mesti lapor ke atasannya kan. Ya kalau memang sesuai dengan istilahnya sudah prosedurnya, ya dia lapor ke atasannya dan disetujui, ya nggak apa-apa. Ya, itu memang wewenangnya gitu. Ya, kalau disetujui, jadi bukan karena anak kepala desa terserah saya, itu nggak boleh, itu namanya pribadi. Tapi harus melalui prosedur tadi. Seperti Umar bin Khattab menyuruh siapa? Ya, yaitu menteri-menterinya, ya, untuk mencari tukang sihir. Itu kan prosedur kan? Umar bin Khattab memberikan prosedur untuk mencari tukang sihir dan dibunuh. Nah, jadi harus sesuai prosedur. Nggak boleh murni dari dari kepala desa tadi. Benda-benda bintang. Iya. Iya. Doanya berzikir. Jadi kan sudah disebutkan wa ma hum bidarrina li ahlin illa biidznillah. Sihir itu sebesar apapun sihir tidak akan berbahaya kecuali dengan izin Allah. Jadi yang mengizinkan sihir tadi berbahaya siapa? Allah. Maka kita harus kembali kepada Allah. Ketika kita melihat sihir, ya kita berdoa kepada Allah untuk dilindungi dari sihir. Ya, untuk dilindungi dari sihir. Ya, nggak ada cara lain. Sudah mendekatkan diri kepada Allah supaya Allah melindungi kita dari sihir. Toh katakan kena itu sebagai ujian bagi orang yang beriman. Ya. Bukan suatu kerendahan, bukan. Ya, itu ujian. Sampai mana kesabaran kita. Tapi asalnya tetap kita meminta kepada Allah. Sudah ya? Kenapa? Jin ya takut kepada manusia asalnya. Ya. Dia takut secara asal dia takut kepada manusia. Tapi ketika kita takut kepada mereka, maka mereka menjadi berani. Dan dia takut kepada siapa? Orang-orang yang ikhlas. Ya, mereka sudah mengatakan kepada Allah, aku akan mengganggu manusia. Aku akan mengganggu manusia dalam Al-Quran kecuali illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Itu yang mereka takuti. Orang yang tidak ikhlas, banyak maksiat, mereka nggak takut. Kalau benda-benda nggak ada, sudah cukup dengan zikir kepada Allah. Itu sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Gampangnya ketika Rasulullah terkena sihir, malaikat Jibril turun, apa yang diajarkan? Diberikan benda atau dibacakan Al-Quran? Dibacakan Al-Mu'awwidhatain. Rasulullah kena sihir yang ringan dan tidak sampai mengganggu kenabiannya, turun dan dibacakan Al-Mu'awwidhatain, A'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Dengan berzikir cara melindungi kita dari syaitan. Nanti setelah sholat saja. Nanti setelah sholat kita ngobrol waktunya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.